menurut saya etika yang harus sangat diperhatikan itu jangan merusak dan menyakiti, baik itu fauna dan floranya sendiri. Kalau itu menurut saya sih yang urgent ya. Urgensinya nggak boleh merusak, nggak boleh menyakiti, nggak boleh mengambil, memetik, atau menangkap. Sesuka apapun kita kepada satwa, memang paling enak itu melihat mereka ya di habitatnya. Berwisata yang bertanggung jawab lah, terutama kan kalau misalnya alam ini bukan punya manusia aja, gitu, tapi punya binatang dan tumbuhan yang ada gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita meninggalkan sampah di tempat tinggal mereka, kalau dibalik posisinya ada tamu datang ke rumah kita, wah, saya rasa kita juga kan nggak nyaman. Sebaik-baiknya tamu adalah menghormati yang punya rumah. Karena kembali lagi niat utama kita adalah mengenal untuk melindungi, bukan mengganggu, bukan merusak. Sahabat, melindungi alam dan peduli kepada alam adalah hal yang sangat penting di zaman sekarang. Tapi seperti pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang. Nah, gimana caranya kita bisa menyayangi atau melindungi sesuatu yang tidak kita kenal? Oleh karena itu banyak sekali kegiatan untuk mengenal alam, di antaranya yang mungkin terkenal adalah wisata datang ke alam. Banyak orang mengunjungi alam, ke hutan, taman nasional, untuk berpiknik, atau mungkin hiking, atau foto-foto dan merekam video satwa liar. Tapi sayangnya, belum banyak atau mungkin ada sebagian dari masyarakat yang melakukan wisata ini secara kurang bertanggung jawab. Mungkin mereka datang dengan niat yang baik, tapi secara tidak langsung justru mengganggu alam dan satwa di sana. Maka hari ini sudah hadir bersama saya, Mas Ezron Tarigan, seorang wildlife filmmaker, dan kita akan bicara bagaimana sih caranya kita bisa mengagumi, menyayangi, mengenal alam untuk melindunginya secara bertanggung jawab. Mas Ezron, apa kabar? Baik, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Mas. Habis dari mana nih, Mas? Terakhir dari Taman Nasional Baluran sama Taman Nasional Alas Purwo. Alas Purwo. Ngelihat ada satwa apa aja tuh di sana? Sebenarnya sih banyak banget ya. Kebetulan waktu di Taman Nasional Alas Purwo, cuacanya lagi bagus. Jadi pas datang tuh binatang-binatang yang tadinya mungkin kalau misalnya kita bisa dapat 1 atau 2 jenis, malah bisa dapat banyak jenis di Alas Purwo. Salah satu taman nasional yang menurut saya underrated sih. Oke. Nah, Mas, kalau saya ya sebagai penikmat alam dan juga penikmat sosmed, saya sering melihat di sosmed itu banyak orang membuat konten hidden gem. Misalkan mereka datang ke hutan ini, ke taman nasional ini gitu. Tapi sering juga setelah itu viral, muncul konten baru, yaitu hutan tersebut atau taman nasional tersebut kotor, penuh sampah, atau mungkin ada tanaman-tanaman yang diinjak-injak supaya orang selfie, termasuk satwa liarnya juga terganggu. Mungkin yang paling sering kita lihat, demi mendapatkan foto atau footage satwa yang bagus, diiming-iming makan, yang mana sebetulnya mengganggu nutrisinya si satwa juga gitu ya. Nah, Mas Ezron sebagai seorang wildlife filmmaker, bagaimana sih Mas sebetulnya dan sebaiknya ketika kita datang ke alam tuh supaya tidak mengganggu satwa dan si hutan itu tersendiri? Oke, kalau dari saya, sepengalaman saya selama ini saya misalnya datang ke Tahura atau TWA atau TN. Sebelum saya datang saya pelajari dulu. Saya pelajari dulu satwa apa saja yang ada di sana. Lalu ekosistem satwanya seperti apa, dan kemungkinan yang persentasenya besar kita bisa dapatkan foto atau video satwa apa di sana. Lalu kalau misalnya kita udah ngeker-ngeker, kita cari informasi lah ya. Kita cari informasi, saya biasanya komunikasi sama guide Taman Nasional atau ranger yang memang berafiliasi sama Taman Nasional. Jadi yang official ya? Iya, jadi biasanya panduan-panduan itu yang saya ikuti. Lalu kalau secara etika, saya mengerti mengenai pengambilan foto dan video untuk satwa liar tuh momennya cukup sangat sulit ya. Karena kadang-kadang cuacanya udah bagus, jamnya kita sudah mengikuti jam arahan, tapi satwanya nggak keluar. Dan kadang-kadang hal itu yang ngebuat kita filmmaker wildlife dan atau fotografer wildlife tuh nggak sabar. Jadi karena ketidaksabaran ini mungkin ada beberapa pelanggaran minor yang bisa dilakukan. Mungkin seperti masuk lebih jauh lagi. Dari masuk lebih jauh nih maksudnya ada jalan setapak, mungkin wisatawan harusnya di situ.
dia ngelewatin. Akhirnya masuk jalur yang mungkin tidak direkomendasikan. Misalnya, lalu mungkin memanggil menggunakan speaker. Nah, memanggil menggunakan speaker ini karena memang efektif sih. Saya harus akui ya, saya harus akui efektif dan biasanya dilakukan untuk hewan burung ya, terutama. Biasanya burung-burung membalas panggilan speaker lalu datang, lalu terbang lagi. Itu memang efektif untuk ini ya, untuk mendapatkan foto atau video si burung tersebut gitu. Tapi kalau secara etika memang tidak disarankan. Tidak disarankan. Karena Tapi, mungkin burungnya juga PHP ya, ini udah kesini kagak ada apa-apa nih kayaknya. Bener dicek Iya kan? Ini yang manggil sepupu mana nih? Ternyata nggak ada gitu. Iya. Tapi yang paling terpenting itu adalah menurut saya etika yang harus sangat diperhatikan tuh jangan merusak dan menyakiti. Baik itu fauna dan floranya sendiri. Kalau itu menurut saya sih yang urgent ya. Iya. Urgensinya nggak boleh merusak, nggak boleh menyakiti, nggak boleh mengambil, memetik, atau menangkap. Oke, benar. Makanya tadi seperti Mas Ezron udah sampaikan, di Taman Nasional itu kan ada area-area yang diperbolehkan, ada yang tidak boleh. Makanya tadi mungkin orang-orang yang nggak sabaran ini mungkin dia sengaja ke tempat yang sebetulnya nggak boleh demi mendapatkan footage atau gambar, tapi sebetulnya injakan kakinya mungkin merusak dedaunannya, atau mungkin di situ ada bunga, atau mungkin ada pohon yang baru bersemai gitu, jadi dia keganggu tuh nggak bisa tumbuh gitu ya. Kalau menurut saya sih selain mempelajari dan mematuhi peraturan-peraturan tersebut, mungkin dipelajari juga secara technical aspek, peralatan yang dibawa, peralatan nih Mas. Kamera apa yang digunakan, lensa apa yang digunakan, dan smartphone zaman sekarang juga udah sangat canggih ya. Iya sih, kadang bisa zoom juga tuh. Benar gitu. Jadi dengan kita mempelajari dan dengan kita mengenal perlengkapan yang kita pakai itu akan membantu juga untuk mendapatkan foto atau video si satwa itu. Gitu. Jadi sebetulnya dari segi teknis gadget yang kita punya itu sebetulnya udah cukup mumpuni. Nah, tapi kalau misalkan Mas Ezron sendiri nih, kira-kira kamera apa sih Mas yang dipakai atau mungkin lensa seperti apa tuh yang dipakai? Kalau saya biasanya kamera semuanya sama aja. Tapi kalau misalnya jarak lensa, biasanya saya pakai jarak lensa 600 mili. Nah, 600 mili itu mungkin kalau untuk teman-teman yang belum terjun ke bidang fotografi, jarak optimalnya di jarak 50 meter itu maksimal. 50 meter nyampe tuh. Iya, jadi kalau misalnya satuannya 50 meter di ujung, misalnya beda jarak 50 meter dengan kita masih bisa mendapatkan gambar satwa yang optimal dengan lensa 600 itu. Jadi kalau misalnya lensanya dikurangi misalnya 400, mungkin jarak optimalnya jadi 30 meter. Kalau lensanya ditambahkan jadi 800, mungkin jarak optimalnya jadi 70 meter. Jadi tergantung lensa yang kita punya, dan menurut saya itulah pentingnya juga kita belajar dari segi teknis dan mengenal perlengkapan kita. Iya. Nah, kalau misalkan kita udah prepare nih, entah itu pakai handphone yang bisa di zoom, atau misalkan teman-teman punya kamera dengan lensa, ada tips and tricks nggak sih Mas? Karena kalau kita bicara satwa itu kan ada satwa yang terbang seperti burung, ada yang bisa bergelantungan berpindah tempat seperti kera, monyet, atau rusa. Nah, dari pengalamannya Mas Ezron itu, ada nggak satwa yang mungkin paling menantang lah untuk dicari gitu? Sebenarnya Mas, kalau menurut saya, baik di Taman Nasional, di Tahura atau di TWA, semua satwa menantang. Karena mereka semua sadar akan kehadiran kita. Jadi ketika kita mendekat, memang mereka akan menjauh. Gitu. Tantangannya tuh di situ. Tantangannya di situ. Tapi kalau menurut saya biasanya kembali lagi ke waiting game. Seberapa sabar kita. Seberapa ingin kita mendapatkan hasil yang maksimal dalam bentuk foto dan video. Lalu kalau misalnya mungkin saya breakdown sedikit tentang teknik pengambilan foto. Mengambil burung yang bertengger dengan mengambil burung yang bergerak itu mempunyai dua teknik yang sangat berbeda. Misalnya kalau misalnya kita ambil burung favorit saya lah misalnya, jenisnya itu ada kingfisher atau raja udang. Kingfisher yang warnanya biru teman-teman. Ada biru, biru orange, ada kuning, banyak banget ya. Nah itu sangat menantang ketika dia bertengger atau dia diving untuk mengambil ikan. Itu adalah dua teknik yang berbeda pengambilannya. Contoh misalnya dia bertengger,
shutter speed yang kita gunakan bisa dari 1/500 sampai 1/1000, Oke. tergantung dari cahaya yang disediakan. Lalu kalau misalnya dia bergerak, itu disarankan di 2.500 sampai 3.200 untuk mendapatkan momen freeze-nya. Jadi dia pada saat dia mengepakkan sayap bisa berhenti di udara. Jadi itu mungkin tantangan untuk burung. Lalu kalau misalnya kita mengambil primata atau kera, nah mungkin shutter speed-nya tidak harus secepat itu, gitu. Mungkin bisa 1/250 hingga 1/500. Itu sudah lebih dari cukup untuk mendapatkan binatang yang mungkin lebih besar dibandingkan burung. Paling itu, Mas. Paling kayak gitu ya. Menarik banget ya, sahabat. Nah, tadi Mas Ezron sempat bilang tuh, katanya kita mendekat sedikit, mungkin nggak sengaja nginjak ranting, pergi dia. Gitu ya. Tapi pernah nggak Mas, misalkan Mas Ezron kesana nggak sengaja nih, misalkan habis pakai parfum gitu. Mungkin nggak sih mereka tuh ada satwa-satwa tertentu yang bisa mencium juga, nih kayaknya bau manusia deh gitu. Itu pertanyaan yang sangat bagus sekali sih, Mas. Itu karena kebetulan, mungkin karena memang saya sudah mempelajari semuanya, jadi setiap saya mau masuk ke daerah satwa liar, saya tidak menggunakan parfum, saya tidak mandi menggunakan sampo atau sabun. Sampai segitunya, sahabat. Dan selama beraktivitas di hutan, terutama kalau kita tinggal di hutan lebih dari 5 hari, benar-benar ya kalau nggak mandi. Kalau misalnya kita cuman bilas cuci muka aja, Cuci muka pakai air gitu. Iya, pakai air mengalir ya. Dan banyak kan, kalau ketersediaan air di hutan kan sebenarnya banyak ya. Kadang-kadang kalau air minum kita habis ya kita ambil air di sungai, atau kita ambil air yang tersedia. Mungkin kita saring lah untuk minum. Jadi kalau saya sih sangat menghindari sebenarnya menggunakan parfum. Dan satu tips dan trik lagi, kalau misalnya mau mengamati satwa, saya menghindari juga pakaian terang. Makanya gitu. Hari ini kayaknya kostumnya juga spesifik banget nih, antara hitam sama ada vestnya mungkin buat naruh kamera gear. Bisa, bener banget Mas. Kalau misalnya vest ini memang ya banyak kegunaannya lah. Karena kalau misalnya kita lagi di hutan, itu semakin banyak tempat untuk menaruh benda itu semakin bagus sih buat kita ya. Karena jaga-jaga aja, kita bisa taruh makanan, kita bisa taruh minuman, bisa taruh senter, bisa taruh alat perlindungan diri gitu. Jadi sebenarnya banyak kegunaannya. Nah, ini menarik nih, Mas Ezron bilang bisa bawa macam-macam termasuk makanan. Nah, mungkin gimana tuh Mas? Kadang kita suka lupa ya, kalau di hutan itu kan nggak ada tong sampah. Sampahnya dikemanain tuh biasanya? Kalau saran dari saya, buat teman-teman yang misalnya membawa konsumsi, baik itu makanan dan minuman atau snack, saya sih selalu membawa plastik sampah organik. Saya bawa itu, dan saya pastikan semua sampah yang kita hasilkan, itu kita masukkan ke dalam satu tempat yang sama, lalu kita bawa kembali. Jadi ya mungkin berwisata yang bertanggung jawab lah, terutama kan kalau misalnya alam ini bukan punya manusia aja, gitu, tapi punya binatang dan tumbuhan yang ada. Gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita meninggalkan sampah di tempat tinggal mereka, kalau dibalik posisinya, bener sih, ada tamu datang ke rumah kita, wah nyampah gitu ya, ngotorin. Saya rasa kita juga kan nggak nyaman. Betul. Pengalaman saya di pelataran Menjangan juga seperti itu. Pelataran Menjangan kebetulan Taman Nasional Bali Barat ya. Itu tahun lalu saya bertugas di situ kebetulan. Saya juga pernah tuh ke sana beberapa tahun lalu. Ya? Wah, ini kebetulan banget nih pengalaman kita sama. Saya menemukan banyak-banyak satwa endemik di sana ya, yang bagus-bagus ya. Menurut saya sih masih belum terlalu banyak lah, Mas. Kalau misalnya tempat akomodasi yang baik di dalam kawasan Taman Nasional ya. Jadi itu kalau misalnya bisa dieksplor buat teman-teman, menurut saya sih maksimal ya. Dan memang kalau di Menjangan itu dia berada di dalam Taman Nasional, jadi kita melihat satwa liar itu kan memang di habitatnya mereka, gitu ya. Dan ya seperti yang tadi Mas Ezron sudah sampaikan, kita tuh tamu kan di sana, jadi sebaik-baiknya tamu adalah menghormati yang punya rumah gitu ya. Mas. Nah, kalau dari sekian banyak ya bentang alam, satwa yang sudah pernah dilihat Mas, kalau di Menjangan sendiri spesifiknya tuh apa Mas yang menjadi daya tarik tuh?
Menurut saya yang utamanya sudah pasti menjangannya. Nah, menjangan ini apa Mas? Kalau di teman-teman mungkin agak Menjangan mungkin teman-teman ngelihatnya bentuknya seperti rusa. seperti rusa, sahabat. Seperti rusa, tapi kalau misalnya dari sepenglihatan saya badannya lebih besar ya dari rusa. Lalu dia juga jago berenang. Oke. Jadi kadang-kadang di resortnya sendiri dan taman nasionalnya sendiri kadang-kadang ada musim mereka lagi nyebrang ke pulau menjangannya. Dan itu kalau misalnya dapat momennya bagus, antara itu untuk difoto atau untuk dibuat video bagus. Lalu selain daripada simbolnya sendiri si menjangan, ada lutung. Oh, ada lutung di sana ya? Ada lutung. Terus ada monyet ekor panjang. Monyet ekor panjang mungkin kita bilangnya, oh ini banyak sekarang sudah sulit untuk ditemukan. Gitu. Jadi statusnya juga sudah langka lah. Di IUCN gitu ya? Iya, di IUCN statusnya sudah langka. Lalu burung-burungnya juga bagus-bagus banget. Mulai dari takur, kingfisher, elang, ada ayam hutan. Lalu yang paling sangat diminati untuk dicari itu adalah curik Bali. Atau lebih dikenal dengan jalak Bali. Jalak Bali. Saya bisa jadi salah, tapi setahu saya dulu curik Bali ini sempat masuk ke daftar punah ya? Atau extinct in the wild. Lalu ada beberapa sudut pandang, tapi memang IUCN mengatakan ini sudah sangat hampir punah gitu ya. Makanya ada upaya untuk pengembangbiakan, pelepas liaran ke alam, baik yang di in situ maupun yang di ex situ juga. Gitu. Mas udah tapi kalau ke Menjangan sempat ngelihat, jadi ada. Tapi kalau ke ininya ke Taman Nasional Bali Barat yang khusus untuk penangkaran. Iya ada. Oh itu luar biasa. Itu sangat berhasil ya. Salah satu upaya konservasi ya. Benar luar biasa itu Mas. Saya datang ke sana pagi-pagi ya. Itu jalak Balinya sehat-sehat, gendut-gendut, preman-preman. Ini bener-bener saya ngelihat gitu kalau misalnya hewan yang dibiarkan di habitatnya Mas. Betul. Beda. Iya sih. Jadi saya ngelihatnya, saya sebagai pecinta satwa tuh bahagia gitu Mas. Ini kok jalak Balinya preman-preman, gendut-gendut, gede-gede gitu ya. Jadi ya saya salut sejahtera lah ya mereka di habitatnya. Jadi saya salut gitu lah untuk upaya itu karena menurut saya itu sangat berhasil. Nah, itu teman-teman. Jadi sesuka apapun kita kepada satwa, memang paling enak itu ngelihat mereka ya di habitatnya. Dan seperti yang Mas Hezron bilang juga, ketika mereka berada di habitatnya, gemuk-gemuk gitu, gemuk-gemuk, mantep-mantep gitu. Nah, Mas Hezron ini kayaknya saya kalau ngobrolin soal satwa liar gitu kayak bisa seharian. Tapi mungkin penutup Mas untuk teman-teman, mungkin memang tidak semua orang itu punya gear secanggih Mas Hezron, tapi tidak menutup kemungkinan bagi kita semua untuk tetap menikmati sebagai upaya untuk menyayangi alam dan melindungi si alam dan satwa liarnya. Boleh nggak Mas berbagi tips and tricks saja yang sederhana? Jadi kita ini walaupun bukan expert, tapi kalau kita datang ke Taman Nasional, ke Tahura, atau mungkin hutan kota aja gitu, kita tahu lah do's and don'ts-nya tuh baiknya seperti apa. Oke, mungkin untuk do's and don'ts-nya saya rangkum aja jadi 3 hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, pelajari ekosistemnya. Lalu yang kedua itu sabar menunggu. Yang ketiga, hormati alam. 3 hal itu kalau misalnya benar-benar dipatuhi dan dipelajari, saya rasa dimanapun kita berada dan kemanapun kita menuju, akan bisa menikmati wisata alam Indonesia dengan baik dan benar. Menurut saya itu sih. Oke, mantap sekali teman-teman. Kita jadi lebih paham ya, bahwa ketika kita datang ke alam, niat kita adalah untuk mengenal alam. Mengenal, maka harus menghormati alam dan satwa liar isinya sebagaimana mestinya. Dan juga walaupun akan lebih baik kalau kita bisa foto atau ambil video, tapi kalaupun misalkan kurang beruntung, ya nggak apa-apa, nggak usah dikejar, nggak usah dipaksa, karena kembali lagi niat utama kita adalah mengenal untuk melindungi, bukan mengganggu, bukan merusak. Baik teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara. Saya Reza Maulana dari National Geographic Indonesia. Jangan lupa terus bersuara untuk bumi yang lestari. Dadah.